Selamat pagi adik-adik. Kurang semangat. Selamat pagi adik-adik. Oke, sebelum kita mulai dengan aktivitas belajar mengajar kita, Pak ingin memperkenalkan nama dulu. Karena orang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, Pak pun nama Okran Tampani. Adik-adik bisa sapa dengan Pak Okran. Sebelum kita masuk ke materi, Pak ingin satu orang ke depan untuk pimpin kita dengan doa. Baik, terima kasih adik. Selanjutnya Pak mengecek absen dulu ya. Oke, hadir semua ya. Pertahankan supaya tetap hadir semua begini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kita ya adik-adik. Materi kita hari ini tentang potensi dan sumber daya alam. Mungkin sumber daya alam ini sudah tidak asing lagi kan buat adik-adik. Nah, ada yang bisa jelaskan ke kita apa itu sumber daya alam? Oke, kalau tidak ada, biar Pak kasih tahu apa sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang terkandung dalam bumi, air, dirgantara, yang merupakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Sudah mengerti kok adik-adik? Oke, kita lanjut ke sumber daya alam berdasarkan asalnya. Sumber daya alam juga memiliki asal dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sumber daya alam organik atau abiotik dan sumber daya alam anorganik atau abiotik. Sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contoh dari sumber daya alam abiotik itu seperti ban yang berasal dari pohon karet. Seperti seorang yang dia mengumpulkan getah dari pohon karet lalu dibawa ke pabrik dan pabrik membuatnya menjadi ban mobil dan karet yang bisa dipakai di tangan. Selanjutnya itu anorganik atau abiotik, berasal dari benda-benda mati seperti bebatuan. Contoh dari sumber daya alam abiotik itu seperti besi, timah, dan lain-lain. Mengerti kok adik-adik? Oke. Yang kedua itu kita masuk ke sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya itu juga dibagi menjadi dua ya adik-adik. Yang pertama diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yang kita pakai tidak akan pernah habis. Contohnya seperti air, udara, angin, dan lain-lain. Atau di sini adik-adik kalau satu hari tidak menghirup udara yang sehat, rasanya bagaimana? Nah, pasti akan sakit toh. Jadi kita pasti membutuhkan udara yang sehat. Atau contohnya air. Satu hari kalau adik-adik tidak minum air, bisa mati toh. Nah, maka itu kita harus minum air supaya kita bisa sehat. Sedangkan yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang kita pakai bisa habis kapan saja. Contohnya seperti minyak tanah, gas, dan lain-lain. Jadi kalau contohnya begini, kalau minyak tanah, kalau dia punya pabrik kalau sudah menipis, pasti minyak tanah akan langka. Jadi pas di situ harga akan naik, jadi susah untuk didapat dan lain-lain. Mengerti? Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke yang ketiga itu tentang sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Yang pertama itu sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sebuah kebutuhan untuk manusia untuk menjadi tempat tinggal mereka. Kalau contohnya itu ke adik-adik harus ada rumah. Kalau adik-adik tidak ada rumah pasti mau tinggal di mana? Jadi mungkin mau tinggal di kolong jembatan toh. Nah, jadi sumber daya alam ruang itu dia seperti rumah yang kita tinggal sehari-hari. Yang kedua itu sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam
yang vital. Contohnya itu seperti garam. Kalau di rumah adik-adik masak sayur tanpa garam, dia punya rasa kerman. Ya pasti rasanya tidak enak, hambar. Jadi kalau di rumah kalau mama masak sayur itu pasti taruh garam supaya rasanya itu enak. Selanjutnya itu tentang sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi itu juga vital. Kita manusia itu pasti membutuhkan energi untuk kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu kalau kita mau kerja sesuatu yang berat, pasti kita harus membutuhkan energi yang besar. Atau siapa yang di sini dia ada sakit, dia mau keluar kok di kerja. Ada kok adik-adik di rumah yang begitu? Pasti tidak ada kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke yang keempat. Yang keempat itu tentang sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam hayati juga sangat vital dalam kehidupan karena bisa dibutuhkan oleh manusia sebagai pangan. Contoh dari tumbuhan itu seperti daun pepaya atau daun ubi, kita bisa ambil untuk buat sayur. Sedangkan kalau untuk hewan itu seperti ayam. Kalau ayam kan kita bisa ambil dia punya telur atau anak-anak. Setelah dia punya telur, kita juga bisa ambil dia punya induk ayam buat daging ayam. Oke, mengerti kok adik-adik? Oke. Karena itu Pak mau kasih tugas untuk adik-adik. Tolong membentuk kelompok. Oke, sudah selesai buat kelompok kok adik-adik? Oke, tolong diskusi ya, Pak mau kasih soal. Soal satu nomor saja, jadi tolong kerjasama ya. Sudah? Oke, soal di sini. Apa yang adik ketahui tentang sumber daya alam Indonesia? Sudah kok? Oke. Selanjutnya adik-adik berdiskusi untuk bekerja ya. Oke, tugas hari ini Pak kasih tugas, jadi minggu depan Pak periksa ya adik-adik. Kita akan menutupi pembelajaran kita hari ini. Karena kita tadi awali dengan doa, maka kita juga harus akhiri dengan doa. Jadi Pak minta satu orang untuk memimpin kita dengan doa. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa kerja tugas yang tadi Pak sudah kasih ya.